2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-6, kelompok 4 yang beranggotakan Saya Elmi, absen 11. saya Eva, absen 12. Saya Imel, absen 20. Saya Isma, absen 23. Saya Alfi, absen 25. Saya Tinta, absen 35. Selamat menonton. See you. Halo teman-teman, jadi kita kali ini akan belajar mengenai materi lingkaran. Pertama-tama kita kenali dulu benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Yang pertama ada roda sepeda, yang kedua ada piring, yang ketiga ada jam dinding, yang keempat ada uang koin, yang kelima ada piring, dan yang keenam ada pizza. Itulah beberapa contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Kak, mau tanya, apa sih Iya. lingkaran itu? Jadi, pengertian lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Kumpulan titik adalah garis lengkung pada lingkaran yang membentuk lingkaran. Dan suatu titik tertentu adalah titik di tengah lingkaran, yang berarti titik pusat. Unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat berada pada tengah lingkaran. Yang kedua ada jari-jari yang disimbolkan dengan huruf R atau disebut dengan radius. Jari-jari merupakan garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan lengkung lingkaran. Yang ketiga ada diameter yang disimbolkan dengan huruf D. Diameter merupakan garis yang menghubungkan dua titik lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi, yang pertama itu busur lingkaran. Apa sih busur lingkaran itu? Jadi, busur lingkaran itu garis yang terletak pada lengkungan lingkaran. Ini yang dinamakan busur lingkaran. Jadi, yang kedua itu adalah tali busur. Tali busur itu garis yang menghubungkan dua titik A dan B. Jadi, ini yang dinamakan tali busur. Yang selanjutnya ada tembereng. Jadi, tembereng itu daerah bidang datar yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Jadi, temberengnya itu di sini ya. Selanjutnya ada juring. Jadi, juring itu daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Jadi, ini C A-nya itu di akhir. Nah, ini dinamakan juring. Selanjutnya ada apotema. Jadi, apotema itu garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Jadi, ini itu namanya apotema. Saya akan menjelaskan tentang keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang dari garis luas suatu bentuk yang didapat dengan cara menambahkan keseluruhan panjang garis luarnya. Rumus keliling lingkaran adalah 2 kali Pi kali R. Selanjutnya, luas lingkaran adalah ruang yang ditempati oleh lingkaran pada bidang dua dimensi. Rumus lingkaran yaitu Pi kali R kali L. Yang dimaksud keliling lingkaran adalah garis yang di luar lingkaran. Dan luas lingkaran adalah ruang yang ada di dalam lingkaran. Di sini saya akan membahas mengenai soal tentang keliling dan luas lingkaran. Soal pertama, diketahui jari-jari lingkaran 28 cm. Untuk mencari keliling lingkaran, kita akan menggunakan rumus 2 kali Pi kali R. Untuk Pi kita akan menggunakan 28/7 karena angka 28 merupakan kelipatan dari angka 7.
Selanjutnya untuk luas lingkaran kita akan gunakan rumus Pi kali R kali R. Untuk Pi kita sama menggunakan 2/7. Untuk soal kedua, diketahui diameter lingkaran sama dengan 8 cm. Untuk jari-jarinya, yaitu setengah dari diameter tersebut, yaitu 4 cm. Untuk mencari keliling lingkaran, kita menggunakan rumus keliling sama dengan Pi kali diameter. Untuk Pi kita menggunakan 3,14 karena angka 8 merupakan bukan pelipatan dari angka 7. Selanjutnya untuk luas lingkaran kita akan menggunakan rumus Pi kali R kali N. Pi sama dengan yang sebelumnya. Jadi beginilah cara kita untuk mengerjakan materi keliling dan luas lingkaran. Saya akan melanjutkan materi tentang busur yang lebih dalam yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Panjang busur merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kembali ke titik semula. Busur dibagi menjadi dua. Yang pertama busur minor yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua busur mayor yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Di sini saya akan membahas contoh soal dari panjang busur. Yang pertama diketahui panjang OA sama dengan 14 cm. Kemudian besar sudut lingkarannya adalah 180 derajat. Ditanya panjang busur AB adalah rumus dari panjang busur besar sudut dibagi 360 derajat dikali 2 pi X. Kemudian tinggal dimasukkan besar sudutnya adalah 180 derajat dibagi 360 kali 2 kali pi 22/7. Jadi jadinya 15 mm. Berapa? 2 kali 2 kali 22 kali 2 sama dengan 88/2 sama dengan 44 cm. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan panjang busur jika jari-jari lingkaran 20 cm. Kita masukkan rumusnya. Panjang busur EG sama dengan besar sudut 30 derajat dibagi 360 derajat dikali 2. Kita menggunakan pi 22/7, kemudian dikali jari-jari 21. Coret 3 ini 12 sama dengan 132 berbagi 12 sama dengan 11 cm. Jadi panjang busur PG adalah 11 cm.
Saya melanjutkan soal tentang panjang busur. Jika besar sudut 180 derajat dengan jari-jari 4 cm dan pi sama dengan 3,14. Berapa panjang busur lingkaran? Maka panjang busur sama dengan A 180 Untuk panjang busur, kita menggunakan cara ini. Jadi jawaban panjang busur adalah 12,56 cm. Jadi ini soal yang pertama. Diketahui jari-jari lingkaran 17 cm. Jika panjang apotema 8 cm, panjang tali busur AB adalah, jadi BP ini ditulis akar 2 dikurangi PC akar 2 sama dengan 17 akar 2 kurangi 8 akar 2 sama dengan akar 2 8 9 kurangi 64 sama dengan 225. Jadi akar dari 225 adalah 15 cm. Jadi panjang tali busur AB adalah 15 cm. Lanjut soal yang kedua. Diketahui jari-jari lingkaran adalah 13 cm dan tali busur AB sama dengan 24 cm. Panjang apotema OC adalah, jawab. OC sama dengan akar AO kuadrat dikurangi AC kuadrat sama dengan akar 13 akar 2 dikurangi 12 akar 2 sama dengan akar 169 dikurangi 144 sama dengan akar 25. Hasil akar dari 25 adalah 5 cm. Jadi panjang apotema OC adalah 5 cm. Selanjutnya nomor 3. Jika jari-jari lingkaran 15 cm dan panjang apotema OR 9 cm, maka panjang tali busur PQ adalah. Jadi cara mencari panjang tali busur PQ adalah dengan PQ sama dengan OQ kuadrat dikurangi OR kuadrat di akar OQ 15 cm dikurangi 9 cm. Di akar 15 kuadrat 225 kurangi 9 kuadrat 81 di akar hasilnya 144.
Kita hilangi akarnya menjadi 12 cm. Jadi panjang tali busur PQ adalah 12 cm. Selanjutnya materi juring. Soal 1. Terdapat lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm dan diketahui sudutnya 60 derajat. Yang ditanya, mencari luas AOB dengan rumus luas A per 360 derajat dikali Pi dikali R kuadrat. Di sini hanya 60 derajat per 360 derajat. Pi-nya kita pakai 22 per 7. R-nya diketahui 7 cm. Hasil 60 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 7 akar 2 sama dengan 25,6 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 2. Pada gambar di atas, besar sudut POQ adalah 80 derajat dan panjang OQ atau jari-jari adalah 15 cm. Ditanya luas juring OPQ adalah 1 per 36 derajat dikali Pi kali R kuadrat. Sudutnya 80 derajat per 360 kali Pi kita menggunakan 3,14, akhirnya 15 kali 15. Kita coret, menghasilkan 9. Selanjutnya hasil dari 1413 dibagi 9 adalah 157 cm persegi. Jadi luas juring OPQ adalah 157 cm persegi. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jika sudut AOB adalah 135 derajat dan panjang OA yaitu jari-jari 40 cm, ditanya berapakah luas juring AOB? Selanjutnya kita masukkan rumus dari luas juring. Kita masukkan 80 derajat per 360 derajat dikali Pi-nya kita menggunakan 22 per 7. Jadi 14. Sini kita coret. Ini juga kita coret 3 per 8 kali 22 kali 2 kali 14. Kemudian kali hasil dari 2 kali 2 kali 14 adalah 616. Coret. Jadi 231 cm persegi. Jadi luas juring AOB adalah 231 cm persegi. Di sini saya akan beri contoh soal tentang materi lereng. Pertama, tentukan luas daerah yang diarsir. Sini diketahui lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Pertama, kita mencari luas juring, yaitu besar sudut dibagi 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 14 kali 14. Ini
Yang kedua kita akan mencari luas segitiga dan rumus alas kali tinggi bagi 2. Jadi kita sudah masukkan angkanya dan hasilnya adalah 98. Untuk mencari hasil luas pembereng kita akan menggunakan rumus luas juri ukuran luas 3. Kita masukkan hasil yang sudah kita hitung. Hasilnya adalah 56 cm. Selanjutnya untuk soal kedua yaitu besar sudut pusat APB sama dengan 90 derajat, panjang jari-jari sama dengan 21 cm. Hitunglah luas pembereng. Untuk rumus pertama kita akan mencari luas juring. Soalnya sudah saya masukkan. Itu hasilnya yaitu sini luas jari sudah ketahui. Selanjutnya yaitu luas segitiga. Nah, rumus alas kali tinggi dibagi 2. Sini sudah saya masukkan angkanya. Hasilnya yaitu luas segitiga sudah diketahui. Untuk mencari luas pembereng kita akan masukkan rumus luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Untuk hasilnya yaitu 126 cm segi. Di sini saya akan melanjutkan materi tembereng. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 10 cm, tentukan tembereng lingkaran. Jawab. Jadi hasil akhir tembereng adalah 28,5 cm persegi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Tereng. Love you all. Mari.